Memelihara ikan cupang itu mudah. Panduan komplit merawat ikan cupang. Halo, salam satu hobi Aquatic 7. Ada banyak kesalahan informasi yang beredar di luar sana tentang perawatan ikan cupang, dan sejujurnya kami tidak begitu tahu mengapa. Ikan cupang adalah salah satu pilihan paling populer di komunitas ikan hias akuarium air tawar. Anda akan berpikir bahwa akan ada pemahaman yang lebih konsisten tentang cara membuat mereka bahagia dan sehat. Teori kami adalah bahwa itu ada hubungannya dengan popularitas, yang berarti ada lebih banyak peluang untuk menyebarkan pendapat yang berbeda. Tapi siapa yang tahu apa alasannya? Itulah mengapa kami ingin menyusun panduan perawatan ikan cupang ini sebaik mungkin. Dalam video kali ini, Anda akan mempelajari segala hal yang perlu Anda ketahui tentang perawatan ikan cupang dengan beberapa fakta dan informasi tambahan juga. Gambaran umum. Ikan cupang atau ikan beta, kadang-kadang disebut ikan aduan siam, adalah pilihan yang sangat umum di komunitas ikan hias akuarium. Mereka cantik dan memiliki temperamen unik yang menyenangkan untuk diamati. Namun, kesalahpahaman yang umum adalah bahwa ikan cupang merupakan spesies yang mudah perawatannya. Mereka memiliki seperangkat kebutuhan khusus yang harus dipenuhi. Dan jika dirawat dengan benar, mereka bisa menjadi pilihan yang baik untuk akuarium Anda. Ikan cupang adalah ikan tropis air tawar kecil, namun galak, yang berasal dari negara-negara di Asia dan dapat hidup sampai sekitar 3 tahun. Mereka ditemukan di tempat-tempat seperti Vietnam, Kamboja, Laos, Indonesia, dan Thailand. Mereka bahkan dinobatkan sebagai ikan nasional Thailand. Mereka cukup adaptif dan sering ditemukan di sungai besar, sungai kecil, dan bahkan sawah. Mereka dikatakan bisa dilatih, cukup pintar untuk mengenali siapa yang merawat mereka. Anda bahkan dapat mengajari mereka trik-trik yang sangat sederhana jika Anda mau. Selain kecerdasan mereka, cupang memiliki satu ciri menarik, yaitu organ labirin yang sangat mirip dengan paru-paru. Artinya mereka masuk dalam kategori ikan labirin, karena organ ini memungkinkan mereka untuk menghirup udara dari permukaan air. Sifat ini dapat membuat mereka lebih toleran terhadap kondisi air yang buruk di alam liar. Meskipun Anda tetap harus menargetkan kualitas air yang sempurna di akuarium Anda di rumah, lebih lanjut tentang itu akan dibahas nanti ya. Ukuran. Ikan cupang adalah ikan kecil, hanya tumbuh sekitar 7,5 cm panjangnya karena keindahan dan ukurannya. Mereka menjadikan ikan yang cukup populer bagi pemilik akuarium nano. Setelah mereka berusia sekitar 7 bulan, pertumbuhan mereka biasanya akan selesai sebagian besar. Namun terkadang bisa menjadi sedikit lebih besar setelah jangka waktu ini. Ukuran ikan Anda dipengaruhi oleh semua faktor, antara lain kualitas perawatan ikan cupang yang Anda sediakan di akuarium Anda, kualitas perawatan dari toko ikan hias yang menjual ikan Anda, dan genetika. Jika Anda membandingkan ikan cupang betina dengan jantan, perbedaan ukuran terbesar dapat terlihat pada siripnya. Ikan cupang jantan memiliki sirip yang lebih besar dan lebih panjang dari betina, serta memiliki tubuh yang lebih sedikit lebar, walaupun perbedaannya ada kecil. Penampilan. Penampilan cantik ikan cupang biasanya menjadi alasan utama seseorang memilih untuk memeliharanya. Mereka benar-benar menakjubkan untuk dilihat. Ikan cupang sangat berwarna dan tersedia dalam berbagai variasi, tetapi variasi biru dan merah adalah yang paling umum terlihat. Warna lain yang kurang umum untuk ikan cupang adalah hitam, variasi metalik, dan multiwarna. Mereka memiliki sirip yang besar dan mengalir dibandingkan dengan tubuh kecilnya dan berwarna cerah. Warnanya bisa berkedip lebih terang jika terancam atau kawin, yang bisa jadi indah untuk ditonton. Cara merawat ikan cupang. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, perawatan ikan cupang adalah sesuatu yang bisa sedikit lebih rumit daripada yang disadari banyak akuaris. Ini bukanlah sesuatu yang akan membuat Anda menjauh jika Anda ingin mendapatkannya, tetapi Anda harus menyadarinya.
Di bagian ini kita akan membahas area utama perawatan ikan cupang yang Anda butuhkan dan mengapa hal itu penting. Parameter air. Kunci untuk merawat ikan apapun, terutama cupang, adalah menjaga kualitas air, parameter air, dan kondisi air yang konsisten. Kegagalan melakukan hal ini dapat menyebabkan perubahan suhu atau tingkat kimiawi secara tiba-tiba, yang dapat membahayakan kesehatan dan sistem kekebalan mereka atau bahkan berakibat fatal. Suhu. Suhu air yang ideal untuk ikan cupang Anda harus antara 23 sampai 27 derajat Celcius. Berhati-hatilah untuk tidak menempatkan akuarium di dekat jendela yang banyak terkena sinar matahari atau ventilasi panas atau AC karena dapat mengubah suhu air. Tingkat pH. pH air harus antara 6 dan 8, sangat mendekati netral, dengan kekerasan antara 5 dan 35 dGH. Air harus dideklorinasi hingga batas aman, dan kadar amonia harus 0 bagian per juta. Kadar nitrat harus tetap di bawah 40 ppm, dan kadar nitrit harus 0 ppm. Seperti biasa, menguji level air setiap beberapa minggu dengan alat tes akan membantu Anda menjaga akuarium Anda dalam kisaran ini. Akuarium harus diisi air hasil saringan atau air ledeng yang sudah melalui proses deklorinasi atau conditioning. Catatan penting: jangan pernah menggunakan air sulingan karena kekurangan nutrisi penting. Kebersihan air. Air akuarium Anda harus melalui satu siklus lengkap sebelum ikan cupang Anda ditambahkan. Kami sarankan untuk menggunakan pendingin air juga ya. Memasang sistem filtrasi yang andal juga penting. Sekitar 25% air di akuarium harus diperbarui setiap minggu. Jangan pernah melakukan penggantian air 100% alias kuras full. Setiap 2 minggu sekali, sebaiknya bersihkan kerikil atau substrat serta furniture di dalam akuarium. Anda dapat menggunakan saringan untuk penyaring kerikil dan membilasnya, serta menggunakan magnet alga di dalam akuarium. Tanaman dan benda lain di dalam akuarium dapat digosok dengan lembut dan dibilas dengan air bersih. Jangan gunakan sabun. Saat ini, setengah dari air akuarium dapat dibuang dan diganti dengan air baru yang telah disaring. Ukuran akuarium. Tetap berpegang pada ukuran akuarium yang disarankan untuk cupang Anda sangat penting jika Anda ingin mereka berkembang. Ikan cupang harus memiliki ukuran akuarium minimal 18 liter. Aturan umum yang baik adalah menambahkan 3,7 liter untuk setiap ikan tambahan. Jadi pada dasarnya mulailah dengan akuarium 18 liter dan lanjutkan dari sana. Biasanya orang menggunakan bowl atau akuarium bulat kecil untuk menampung ikan cupang. Tetapi, ini bukan sesuatu yang kami sarankan. Bowl cenderung tidak memberikan ruang yang cukup untuk ikan ini, yang dapat menyebabkan banyak stres yang tidak perlu. Rekomendasi peralatan akuarium tambahan. Ada sejumlah rekomendasi akuarium lain yang harus Anda waspadai jika Anda ingin memberikan perawatan ikan cupang yang baik. Sebelum kita masuk ke dalam daftar, selalu pastikan bahwa apapun yang masuk ke dalam akuarium Anda diberi label sebagai aman untuk akuarium. Setiap furniture atau tanaman juga harus dibilas dengan air bersih untuk menghilangkan kotoran sebelum dimasukkan ke dalam akuarium cupang. Elemen penting dari akuarium ikan cupang yang sehat meliputi sistem filtrasi. Filter dengan daya internal yang dapat disesuaikan adalah yang terbaik. Ini akan memungkinkan Anda memastikan air tidak bergerak terlalu cepat sesuai keinginan ikan cupang. Heater. Jenis yang paling umum adalah heater air yang dapat tenggelam sepenuhnya. Substrat. Substrat yang lembut dari kerikil, pasir, dan lain-lain sangat ideal. Paling baik adalah 2,5 hingga 5 cm dari substrat yang digiling halus. Ini akan mencegah ikan Anda menggaruk sendiri di dasar.
Sebaiknya bilas media dan buang bagian yang tajam sebelum memasukkannya ke dalam akuarium. Tanaman. Tanaman menyediakan tempat yang baik untuk beristirahat serta memberikan efek visual yang menyenangkan. Tanaman palsu harus terbuat dari sutra agar tidak menggores tubuh ikan. Plastik yang keras harus dihindari. Tanaman hidup dapat memenuhi tujuan ini dan juga dapat meningkatkan kebersihan akuarium. Pastikan saja akses ke permukaan tidak terhalang, karena cupang suka makan di permukaan air. Pencahayaan. Ikan cupang menyukai akuarium dengan pencahayaan yang baik. Tanpa cahaya luar yang tinggi, terlalu banyak sinar matahari langsung dapat meningkatkan pertumbuhan alga juga. Sebagian besar pemilik akuarium lebih menyukai lampu akuarium berpendar atau LED. Yang terbaik adalah mencari tempat yang tenang untuk meletakkan akuarium mereka, karena suara keras dapat menyebabkan stres yang akan mempengaruhi kesehatan mereka secara keseluruhan. Ikan cupang bukanlah perenang yang sangat kuat, jadi arus yang lebih tenang akan membuat mereka stres juga, karena kemampuannya yang menarik untuk menerima udara dari permukaan. Ikan cupang tidak membutuhkan aerator di dalam akuarium. Terakhir, penting untuk memasang tutup kokoh pada akuarium ikan cupang. Mereka sering muncul ke permukaan dan bisa melompat keluar dari air dengan cukup handal. Apa yang dimakan ikan cupang? Sangat penting bagi ikan cupang Anda untuk makan makanan yang tepat. Pola makan yang menyeluruh memungkinkan mereka menjadi lebih bahagia, lebih aktif, dan lebih cerah warnanya. Mereka karnivora, mudah diberi makan dengan pakan serpihan ikan cupang. Meskipun makanan ikan utama mereka harus terdiri atas serpihan, mereka juga dapat diberikan makanan hidup seperti artemia atau cacing darah sesekali sebagai cemilan untuk dinikmati. Seberapa sering Anda harus memberi makan ikan cupang? Kebanyakan ikan dewasa makan 2 kali setiap hari. Setiap ikan hanya membutuhkan sedikit pakan serpihan setiap kali makan. Karena saking aktifnya, ikan cupang cenderung makan lebih banyak dari yang mereka butuhkan. Sangat mudah untuk memberi mereka makan berlebihan, terutama jika Anda menggunakan makanan untuk membantu melatih mereka melakukan trik. Cara efektif untuk menghindarinya adalah dengan memberi mereka tidak lebih dari yang dapat mereka makan dalam 5 menit. Ikan cupang Anda mungkin diberi makan berlebihan jika bertindak lesu atau berenang tidak normal. Jika ini masalahnya, lompati 1 hari pemberian makan. Perilaku dan temperamen. Ikan cupang adalah ikan yang sangat aktif, sehingga menyenangkan untuk diamati. Mereka sering naik ke permukaan dan sering lapar. Mereka juga sangat melindungi ruangnya, dan perawatan ikan cupang yang baik mengharuskan Anda untuk mewaspadai hal ini. Anda harus memastikan bahwa Anda memasangkannya dengan teman seakuarium yang tepat. Lebih lanjut tentang itu di bagian bawah ya. Sifat protektif ini bahkan dapat diterapkan pada orang yang melihat akuarium juga. Mereka akan sering berenang ke kaca untuk menyelidiki penonton dan bahkan memamerkan warna mereka sebagai peringatan. Saat terancam, ikan cupang juga akan membusungkan sirip dan penutup insangnya untuk meyakinkan Anda bahwa mereka tidak boleh diganggu. Meskipun kami tidak akan menganggap ikan cupang seagresif ikan seperti Jack Dempsey, mereka pasti mampu menjadi sangat kejam dalam situasi yang tepat. Ini adalah sesuatu yang perlu Anda waspadai sebagai pemilik demi mereka dan demi ikan lain di dalam akuarium. Yuk pelihara ikan cupang. Sekarang setelah Anda memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perawatan ikan cupang, Anda akan dapat membantu ikan Anda berkembang biak dan memberikan kualitas hidup yang layak mereka dapatkan. Tapi jangan berhenti sampai di situ ya. Seperti yang kami sebutkan di awal panduan ini, ada banyak informasi yang salah tentang perawatan ikan cupang yang beredar secara online. Sekarang Anda tahu apa yang harus Anda lakukan dan apa yang harus dihindari. Sebarkan ilmunya. Ikan cupang tidak akan pudar popularitasnya dalam waktu dekat. Semakin banyak kita dapat pendidik pemilik tentang cara merawat ikan mereka dengan benar, semakin baik semua orang nantinya.